Ya, timnas Indonesia akan berlaga melawan Argentina dalam FIFA Matchday Juni mendatang. Mengutip dari Ketua PSSI Erick Thohir yang mengatakan bahwa laga ini akan lebih seru dari konser band asal Inggris Coldplay. Lantas apa aja nih dampak dari laga ini? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Tommy Welly. Selamat malam Bung Toel. Selamat malam Mas Reza. Iya Bung Toel, kalau dilihat nih, kira-kira kenapa PSSI memilih untuk melawan negara peringkat 1 dunia? Karena kalau misalnya kita lihat jika memang kalah begitu ya, taruhannya adalah peringkat kita akan turun kembali begitu. Sebetulnya kalau kalah pun poin turunnya juga nggak banyak, poin kurangnya cuma 0,45. Buat Argentina malah menang sebetulnya poinnya sangat sedikit. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tiba-tiba di FIFA Matchday kali ini bisa lawan juara dunia, peringkat 1 dunia saat ini, ya pinter-pinternya Ketua Umum PSSI aja ini sih. Akselerasi manuvernya Ketua Umum PSSI Erick Thohir aja. Oke, berarti kalau saya lihat lebih kepada akses yang dia punya. Karena misalnya dia pernah Inter Milan sebagai presiden klub, dan di situ ada namanya Javier Zanetti, legenda Inter Milan yang juga tokoh atau pemain senior, mantan pemain senior atau pemain besar buat Argentina ya. Menurut saya sih jalurnya salah satunya itu. Oke, berarti bisa dibilang bahwa ini bukan untuk mengejar peringkat di FIFA begitu ya? Kalau untuk mengejar peringkat FIFA rasanya kurang realistis ya lawan juara dunia. Cuma kan ingat bahwa FIFA Matchday itu di sisa ini ada 8 pertandingan. Di Juni 2, di September 2, di Oktober 2, di November 2. Jadi totalnya ada 8 FIFA Matchday. Kalau salah satu dipakai untuk kehebohan lawan Argentina ya oke lah. Maksudnya oke itu adalah sebagai sebuah kegembiraan sepak bola, kehebohan, gebiar gitu loh. Lebih kepada aspek itu. Ketimbang tadi yang Mas Reza bilang bahwa ini strategis untuk peningkatan kualitas timnas dan juga peningkatan ranking timnas gitu loh. Oke, baik Bu Toel, kalau kita tanya nih sebenarnya apa saja di persiapan teknis dan juga non teknis yang harus dipersiapkan supaya bisa dibilang bahwa negara kita nggak gagal menjadi tuan rumah? Kalau ini karena satu pertandingan friendly match internasional, saya pikir nggak banyak ya, kecuali mungkin lebih kepada faktor tamu Argentina, permintaannya lah. Baik dari sisi keamanan maupun juga dari sisi hospitality lah. Paling dari sisi itu aja, gitu loh. Oke, berarti nggak banyak yang harus dipersiapkan gitu ya? Nggak banyak, paling keamanan tuh karena mungkin antusiasme, plus hospitality buat tim sekelas Argentina. Oke. Nah itu mungkin yang lebih kepada panitia pelaksana ya. Bagaimana menerima tim sebesar Argentina. Yang pasti juga dengan biaya besar ya, karena saya dengar, saya baca-baca seliweran angkanya kan mencapai 119 miliar, bisa jadi katanya kan. Oke, Bung Toel, ini yang cukup menarik juga. Pada saat preskon, Pak Erick Thohir kan mengatakan kalau Coldplay mungkin bisa 2-3 tahun balik lagi, tapi kalau Argentina mungkin 10, 20, 30 tahun lagi belum tentu datang gitu. Tapi kalau saya tanya sebenarnya apa sih keuntungan Argentina datang ke sini dan melawan timnas kita? Makanya kalau keuntungan Argentina kan kalau secara poin menang kan dikit. Nah perbedaan peringkat yang begitu jauh kan. Menang Argentina hanya 0,45 poinnya. Gitu loh. Kalau kalah baru dia tekor banyak. 9,55. Jadi kalaupun Argentina datang ke sini, saya lihat buat Argentina, kalau dari sisi Argentina, faktor ekonomi lah. Nilai jual match fee mereka yang begitu tinggi kan. Menurut saya faktor itu. Oke, baik. Dan Pak Erick Thohir juga mengatakan bahwa dia akan mengirimkan, Argentina akan mengirimkan skuad terbaiknya begitu ya untuk datang ke sini. Tapi kalau menurut Anda, apakah memang akan datang begitu, terutama Messi yang banyak ditunggu, mengingat jaraknya cukup jauh, peringkat 1 dengan peringkat 149 nih? Ya kalau dengan harga yang sangat mahal sih, semoga skuadnya adalah skuad yang kemarin juara Piala Dunia ya. Cuma kan kalau kita lihat waktu bahwa sampai akhir Mei, Liga baru selesai. Lalu yang masih Liga Champions sampai 10 Juni. Jadi apakah mereka yang masih main di Liga Champions juga akan langsung bergabung? Nah ini pertanyaan besar. Artinya itu PSSI lah yang harus memastikan gitu loh. Tapi harapan bahwa Lionel Messi datang sih menurut saya sih itu harapan besar lah. Kalau enggak ya
hambar ya kalau Argentina saat ini tanpa Lionel Messi. Lionel Messi, Angel Di Maria, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Christian Romero, Nicolas Otamendi gitu kan, Marcus Acuna, Juan Montiel maupun Emilio Martinez ya. Saya pikir kalau itu yang datang sih keren lah ya, tim juara dunia. Oke, iya, harapannya kan selain Messi bisa datang, harapan dari masyarakat Indonesia adalah menang melawan Argentina. Nah, seberapa besar peluangnya timnas kita akan menang melawan Argentina? Apakah memang sangat kecil atau justru nggak ada peluang sama sekali? Iya, kalau sepak bola dibilang nggak ada peluang sama sekali, nanti dianggap gimana ya. Tapi menurut saya sih kalau kita bicara jujur, objektif, fair, melihat kualitas Argentina, di mana pemain mereka bermain, apa yang baru mereka capai sebagai juara dunia dengan pemain kita, ya sangat kecil lah kemungkinan Indonesia bisa menang gitu loh. Jadi mungkin konteksnya sih menurut saya sih adalah kalau kita bisa bikin gol satu aja, kalau kebobolannya sih nggak tahu berapa, ya mungkin itu yang akan dirayakan luar biasa kali, bahwa beritanya hebohnya Indonesia bisa bikin gol ke gawang Argentina, kan begitu mungkin. Oke, baik, ini menarik. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal dampak ya, kira-kira apa saja dampak yang kemungkinan terjadi terhadap PSSI dan juga timnas kita ketika memang nanti tadi Bung Toel bilang bisa menjebolkan gawang dari Argentina, minimal satu aja. Kalau dampak buat PSSI, saya pikir sedang meningkatkan citra lah, sedang bersolek, sedang menaikkan citra PSSI yang selama ini dianggap katakanlah misalnya tidak mampu ataupun negatif lah di mata publik. Ini dengan akselerasi datangnya Argentina kan seolah-olah menunjukkan sebuah langkah-langkah besar gitu loh. Jadi buat saya sekali lagi bahwa tentu sebagai insan bola kita menyambut tim besar seperti Argentina bisa uji coba di Indonesia, tetapi saya lihat lebih kepada aspek gebiarnya aja, gebiar, kehebohan, keriaan sepak bola gitu loh. Tapi kalau dari faktor aspek yang seperti Mas Reza bilang di awal sebagai langkah strategis untuk peningkatan membangun kualitas timnas dan meningkatkan ranking tim nasional, menurut saya sih kejauhan ya jaraknya levelnya ya. Oke, baik. Harusnya kan gradual gitu loh. Jadi kalau dalam konteks ingin menaikkan ranking timnas ke 10 besar misalnya, karena ranking saat ini 149, maka menurut saya tahapan yang harus dikerjakan dalam pertandingan resmi FIFA Matchday ya harus gradual. Gradual itu misalnya uji coba dengan lawan-lawan yang peringkatnya 80 sampai 100 besar gitu loh. Kalau ini kan jauh memang jaraknya. Juara dunia, levelnya juara dunia gitu kan. Juara Copa America juga. Nah kita kan baru levelnya kemarin baru ngebuka gembok bisa jadi juara SEA Games lagi setelah 32 tahun. Baru level Asia Tenggara. Asia Tenggara pun belum komplit karena AFF kita di level senior belum juara gitu loh. Jadi ya jangan dibandingkan. Oke, baiklah. Kalau begitu kita tunggu karena ini bisa dibilang sebagai hiburan juga bagi masyarakat kita, bagi pecinta sepak bola tanah air begitu ya, dan sebuah kebanggaan juga kita bisa melawan negara dengan peringkat nomor 1. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Toel sudah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam. Baik, selamat malam.